Halo, selamat datang di channelnya Deals Property. Gue Dimas Triputra sebagai bisa dibilang host atau yang bakal mandu kalian lah di acara bisa dibilang podcast atau apa ya ini ya. Pokoknya terserah kalian lah, pokoknya formatnya yang kayak gini, kita bakal ngobrol entah berdua, bertiga, ber-15 nah kali. Kita nggak tahu ke depannya gimana, tapi yang pasti sekarang ini gue udah kedatangan bisa dibilang bintang tamu nggak sih? Soalnya dia tuh internal di Deals Property. Jadi kita di sini bakal kayak nyari tahu atau kita bakal nanya-nanya tentang apa ya namanya, kayak bisa dibilang kita tanya-tanya tentang properti, tentang rumah, tentang KPR atau all about perumahan lah, pokoknya tentang hunian. Nah di sini gue udah siapin salah satu bintang tamu kita yaitu marketing dari Deals Property. Langsung aja ini gue bakal kenalin. Nah di sini gue udah sama Mas Yoyo ya. Oke. Lanjut aja coba kenalin dulu deh Mas, siapa namanya Mas? Baik, selamat siang sahabat dealers. Perkenalkan nama saya Siswoyo, biasa dipanggil oleh teman-teman Yoyo ya. Gitu Mas Dimas. Mas Yoyo. Tapi ya. Mas Yoyo dulu pernah diledekin gak sih kayak Mas main Yoyo gitu? Kadang-kadang suka diledekin. Udah deh kayak udah ada Mas Yoyo nih sebagai apa Mas? Sorry Mas, lanjutin. Apanya? Sebagai apa di Deals Property? Kalau saya di Deals Property berada di manajemen ya, membantu untuk teman-teman di bidang pemasaran. Oh berarti secara gaulnya marketing lah ya, bisa dibilang marketing. Betul, marketing. Jadi tentang properti Mas Yoyo udah ngelotok banget lah ya, udah paham lah ya. Amin, insya Allah saya bisa bantu untuk menjelaskan, walaupun memang mungkin tidak bisa terlalu detail, tapi paling tidak secara umum untuk dunia properti, insya Allah saya bisa bantu. Soalnya kalau kita di sini salah jawabnya kita bakal didenda Mas. Oh gitu ya? Bercanda ya guys, bercanda guys. Bahaya dong ya? Iya, didenda rumah KPR 1. Bercanda, enggak mungkin ya, kayak gitu. Lanjut aja Mas, gue pengen mungkin ada sebagai gue sebagai orang awam aja Mas ya. Kayak anak muda gitu kan pasti cepat atau lambat butuh hunian. Oke, ya, betul. Di sini gue mau kayak banyak nanya sih sebagai orang yang penasaran banget gitu. Yang gue tanyain pertama tuh kayak menurut Mas Yoyo sebagai dari perspektif marketing nih ya, menurut Mas Yoyo itu mending beli rumah KPR yang baru, yang kayak cluster atau yang udah ada show unitnya gitu kan, ataupun rumah hunian second yang udah pernah ditinggalin sama kayak misalnya ada orang yang mau ngejual lagi rumahnya gitu Mas. Dari kedua itu menurut Mas Yoyo pertimbangannya apa dan kenapa gitu? Baik teman-teman, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Sebetulnya antara rumah baru dengan rumah second itu sama-sama memiliki kelebihan. Tapi kembali lagi itu tergantung dari teman-teman yang mana yang terbaik, itu kembali dari financial kita, keuangan kita. Kita bisa memutuskan membeli rumah baru dengan cara KPR ataupun rumah second dengan cara KPR, itu masing-masing kembali ke teman-teman semua ya. Artinya itu disesuaikan dengan yang pertama, dengan anggaran yang kita miliki atau tabungan yang kita miliki. Kedua dengan gaji kita yang kita miliki. Belum tentu kita punya gaji yang 10 juta katakan dalam sebulan. Kita mengambil rumah harga 800 juta. Itu belum tentu juga bisa disetujui dengan KPR gitu. Karena untuk proses KPR sendiri juga memiliki atau mempunyai syarat-syarat tertentu ketika kita mengajukan KPR ke bank. Gitu, nggak bisa sembarangan kayak misal saya milenials, anak muda yang jenjang karirnya cepat gitu. Misalnya gaji saya udah tembus misal contoh 25 juta misal. Kita nggak sembarangan bisa ngambil rumah KPR yang harga 2 miliar gitu Mas. Jadi harus ada pertimbangan dari pihak developer mungkin ya? Pertimbangannya sebenarnya bukan dari pihak developer tapi dari pihak bank ya. Pihak bank. Nanti pihak bank yang akan memverifikasi berkas kita ketika kita masukkan berkas ke bank, itu pihak bank akan memverifikasi berapa sih gaji kita. Nah, biasanya yang menjadi acuan itu adalah kalau kita mau mengambil KPR melalui bank, itu bank akan menghitung gaji kita tuh atau angsuran kita tuh harus minimal 3 kali dari nilai angsuran. Itu untuk gaji kita. Ketika gaji kita masuk di 3 kali dari nilai angsuran itu, maka insya Allah sih selama BI checkingnya lolos, BI checking aman, dia nggak pernah bermasalah dengan kredit, itu akan lolos. Jadi insya Allah juga bisa disetujui oleh pihak bank. Seperti itu. Paham. Ya, jadi dengar ya tuh teman-teman. Jadi kalian harus kayak nggak punya banyak cicilan lah istilahnya Mas ya.
kayak Betul. cicilannya nggak terlalu banyak gitu. Punya cicilan juga nggak apa-apa, tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwasannya pertimbangan bisa atau tidaknya disetujui oleh pihak bank itu tergantung nanti dari keuangan kita. Oh iya. Kalaupun kita punya angsuran selain dari yang kita akan ambil rumah itu, kita punya angsuran motor ataupun angsuran lain, tetapi ketika bank menghitung itu take home pay-nya atau penghasilan bersih kita masih bisa masuk di angsuran, di nilai angsuran yang plafon yang kita ambil, ya itu pasti akan bisa diloloskan oleh pihak bank gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk rumah second atau rumah baru dengan pengambilan KPR, keduanya sama-sama memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Oh iya. Kekurangannya apa? Ketika kita mengambil rumah second itu memang prosedur yang dijalankan oleh pihak bank pun berbeda dengan kita pengambilan rumah baru. Rumah second itu perlu appraisal dan nilai plafon kredit yang disetujui oleh pihak bank rumah baru dengan rumah second itu berbeda. Oh, beda gitu. Biasanya kalau kita ngambil rumah baru dari developer itu, developer sudah menentukan nih loh DP 10% atau pembiayaan banknya 90%. Jadi ketahuan kita ngeluarin DP kan 10%. Tetapi kalau rumah second itu nanti tergantung hasil appraisal bank. Jadi rumah second kan tergantung kondisi ya. Kondisi kan ada yang rusak, ada yang bagus. Nah, kalau kondisinya apa adanya, itu biasanya bank akan mengappraisal atau mentaksir rumah tersebut pasti jauh dari harga pasaran. Otomatis ketika harga appraisal dengan harga realnya berbeda jauh, itu nanti ada selisih. Nah, itu selisih yang dijadikan akan sebagai DP. Nah, ketika ada DP atau selisih harga itu jadi DP, nilainya bisa lebih dari 10%. Makanya menjadi salah satu kekurangan kita untuk pengambilan KPR untuk rumah second itu dari DP yang kita keluarkan kalau beli rumah second itu dengan KPR, DP-nya pasti akan jauh lebih besar dibanding kita ngambil rumah baru. Oh, jadi kalau itu menjadi salah satu kekurangan ya atau dari jadi pertimbangan lagi gitu. Pertimbangan. Jadi artinya kembali lagi kita menyesuaikan dengan tabungan kita nih, kita punya dana misalkan kita contoh nih ya, kita punya dana 500 juta atau tabungan kita 500 juta, tetapi kita pengen beli rumah yang harga 1M atau harga 800 juta. Nah itu kita bisa dengan, ini menjadi salah satu kelebihan kita pengambilan KPR. Dengan angka 800 juta kita punya tabungan 500 juta, berarti kan kita yang 300 juta tinggal kita ajukan ke bank. Dan itu pasti kalau DP-nya besar pasti lolos gitu. Balik lagi yang penting adalah BI checking kita bagus, kemudian gaji atau penghasilan kita minimal 3 kali dari nilai angsuran. Itu gaji kita take home pay ya, bersih gitu. Bersih. Jadi kayak BI check apa tadi? BI checking. BI checking. BI checking itu krusial juga Mas ya? Betul, itu paling utama. Itu yang akan dicek oleh pihak bank ketika kita memasukkan berkas ke bank gitu. Gitu. Jadi gitu teman-teman dengerin ya. Lanjut aja ya, gua lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Yang selanjutnya tuh kayak gua nanya lagi sih Mas, kayak kayak kita menyambung ke yang pertama tadi, gimana caranya kita tuh milih KPR yang sesuai sama kebutuhan finansial yang kita dapat gitu sih Mas. Jadi kayak sama penghasilan kita, pertimbangannya apa, cara milih KPR yang sesuai itu. Jadi gini, sekali lagi ketika kita memutuskan untuk mengambil rumah dengan cara KPR, kita harus melihat harga rumah yang akan kita ambil. Kita juga jangan memaksakan harga rumah 1M, gaji kita cuma katakan 10 juta, itu pasti nggak akan masuk gitu. Jadi artinya menjadi bahan pertimbangan ketika kita memutuskan untuk mengambil rumah secara KPR, yang pertama adalah harga rumahnya, kedua plafon KPR yang kita akan ambil, yang ketiga jangka waktu yang akan kita ambil berapa lamanya, karena bank biasanya memberikan pilihan angsuran itu atau jangka waktu dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sekarang 25 tahun juga ada. 25 tahun ada? 25 tahun juga ada gitu. Jadi kita juga tidak bisa langsung tiba-tiba saya mau ngambil harga rumah 1M penghasilan kita 10 juta, itu pasti nggak akan diterima. Susah, atau nggak akan masuk karena pertimbangan sekali lagi 3 kali dari nilai angsuran gaji kita itu baru bisa disetujui. Balik lagi ke gitu, yang BI checking juga tadi ya. Betul. Itu BI checking udah pasti utama itu. Gitu jadi teman-teman ya. Gue lanjut lagi nih ya. Kalian mungkin masih banyak yang penasaran, jadi gue lanjutin aja. Nih, gue mau nanya lagi sih. Mungkin ada 500 pertanyaan Mas. Boleh. Kita sambil ngopi kalau bisa ya. Sambil ngopi. Ya. Atau ini kan disediain kopi guys sama Dim, parah emang. Lanjut aja Mas. Tadi udah 2 ya gue nanya ya. Jadi yang ketiga tuh ada ini nih Mas. Gue mau nanya. Dari tadi juga nanya Mas, nggak usah gue nanya. Karena gue sebagai interviewer, apa ya sebutannya, host, jadi kita bakal banyak nanya. Ya pasti banyak nanya. Yang selanjutnya nih, gue bakal tanya, menurut Mas nih, keuntungannya tuh apa aja
kalau finansial jangka panjang di pembelian secara tunai. Oke. Jadi keuntungan ketika kita membeli secara tunai, artinya kita tidak pakai bank ya. Yang pertama, ketika kita memutuskan membeli dengan pembiayaan bank, pasti kita akan kena bunga, ya kan? Kena bunga, kemudian ketika kita bayar cicilan terlambat juga pasti kena denda keterlambatan. Ketika kita tidak bisa membayar angsuran, katakan lebih dari 3 bulan, itu risiko untuk diambil alih oleh pihak bank pun ada. Artinya risikonya banyak. Tetapi ketika kita membeli dengan cara tunai, itu yang pasti nilai investasi kita akan selalu naik. Namanya properti. Di mana-mana pasti ketika kita beli tahun ini atau bulan ini, bulan berikutnya atau di tahun kedepannya itu pasti akan naik nilai secara nilai investasi. Artinya kita dengan memiliki uang tunai, kita beli secara tunai itu lebih menguntungkan daripada kita harus membeli dengan cara KPR. Ketika kita KPR kan bunga berjalan, kemudian sekian tahun semakin lama tenornya, otomatis bunganya akan semakin besar. Tetapi kalau dengan kita cara beli tunai, otomatis juga nilai investasi jangka panjangnya cukup bagus. Gitu. Jadi kita bisa menabung ya, lewat properti, betul. Itu yang paling menguntungkan. Itu yang untung itu. Dengar, jadi kalau kalian punya duit jangan dipakai foya-foya ya guys. Kalau kalian punya 500 juta kasihin ke gua. Enggak bohong. Kasihin Mas Yoyo. Nanti dicari diputer ya, kita putar. Masuk juga. Dah lanjut, gua lanjut ya. Mungkin dari penonton banyak yang masih penasaran nih Mas. Nah yang selanjutnya nih gua mau nanya, buat syarat-syarat yang diperlukan buat kita pengajuan ke KPR itu gimana sih Mas caranya pengajuan itu? Syarat-syarat kita ketika mau mengajukan KPR itu sebenarnya standar. Yang pertama data pribadi kita itu ada KTP, kemudian KK, surat nikah. Kalau kita sudah menikah, kedua data pribadi kedua belah pihak dilampirkan. Kemudian surat keterangan bekerja ketika kita sudah bekerja, dan itu ada jangka waktu minimal 2 tahun dia harus statusnya sebagai karyawan. Itu kalau kontrak-kontrak nggak bisa ya Mas ya. Jadi tadi yang pertama adalah data pribadi kita, surat keterangan penghasilan, kemudian surat keterangan bekerja itu minimal kerja waktu jangka waktu 2 tahun sebagai karyawan minimal ya. Kemudian rekening tabungan itu 3 bulan terakhir. Kemudian slip gaji juga 3 bulan terakhir kalau sebagai karyawan ya. Iya, udah karyawan. Saya coba jelaskan sebagai karyawan yang standar ya, karena kan kebanyakan dari karyawan. Kemudian NPWP pribadi, kemudian pas foto dan lainnya si NPWP dan lainnya itu standar semuanya. Jadi ya kurang lebih ada 5 syarat yang harus dilengkapi oleh pihak debitur atau nasabah yang ingin mengajukan pembelian secara KPR. Pokoknya garis besarnya itulah ya Mas. Kurang lebih itu, nanti bisa dijelaskan secara detail. Buat teman-teman nih, coba dengar tadi yang kalian misalnya udah punya tabungan atau karyawan yang udah karyawan tetap 2 tahun tuh udah bisa tuh. Kalian bisa udah siapin aja tadi persyaratannya yang kata Mas Yoyo bilang tadi ya Mas ya. Kalian langsung bisa ajuin tuh buat KPR. Terus lanjut lagi Mas ya. Itu ya. Durasi nih, durasi guys. Berisik yang di belakang udah berisik. Lanjut lagi nih. Kita mau nanya lagi. Menurut Mas Yoyo, nih ya, kasih saran nih buat kita nih ya. Gimana caranya kita tuh mastiin keaslian dokumen dan legalitas properti dalam pembelian secara tunai, bukan secara KPR. Baik. Kita untuk memastikan legalitas itu clear atau tidaknya sebetulnya berlaku untuk pembelian KPR ataupun tunai itu berlaku sama. Sama ya? Tidak harus KPR, kita nggak ngecek legalitasnya, itu nggak boleh. Sespesifik itu ya? Kedua-duanya mau KPR mau tunai, pengecekan berkas itu menjadi hal penting ya. Karena apa? Itu kan menyangkut legalitas. Jadi bagaimana sih cara untuk kita mengecek legalitas itu? Yang pertama biasanya kita pengecekan dulu ke BPN, khususnya mengenai sertifikat. Sertifikat sebelum kita masukkan ke bank atau pihak bank pun nanti akan mengecek ke BPN bahwasannya keaslian dari sertifikat ini asli atau tidak. Itu yang penting yang pertama. Kemudian dari kelengkapan berkasnya, legalitas itu menyangkut ada sertifikat, IMB, PBB. Itu menjadi 3 poin penting untuk kelengkapan dari legalitas rumah ataupun biasanya kan properti itu menyangkut rumah dan tanah ya. Tetapi kan memang yang lebih banyak orang proses KPR itu adalah rumah. Karena kan kafling atau tanah itu ada bank-bank tertentu yang memang tidak menerima proses pembelian secara kredit kecuali memang betul-betul sudah sertifikat. Karena itu nanti kan menjadi pegangan oleh pihak bank berkas itu. Jadi sekali lagi
Bagaimana sih cara mengecek legalitas itu? Yang pertama adalah sertifikat itu harus dicek ke BPN, kemudian IMB dicek juga ada apa tidak, kemudian PBB-nya lancar atau tidak, begitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngecek nih dari ketiga apa tadi tuh dokumen tadi nggak ada satunya yang bermasalah, kita lebih baik mundur ya Mas ya. Betul. Maksudnya, nggak usah diterusin itu. Ketika 3 hal penting ini tidak lengkap, sebetulnya yang paling utama adalah sertifikat. Kalau kayak PBB masih bisa diterbitkan kalau memang dia belum ada. Kalau untuk IMB juga kalau memang belum ada itu juga bisa dibuat juga. Tetapi yang utama biasanya kan orang itu kalau PBB IMB itu kan menyusul ya. Tetapi kalau yang paling utama namanya rumah itu pasti menjadi berkas pentingnya atau secara legalitas secara hukumnya adalah sertifikat. Itu yang penting aja. Jadi yang 2 ini masih bisa diurus lah ya. Masih bisa diurus, tapi kalau sertifikat udah nggak ada, itu udah pasti bermasalah. Masalah gitu. krusial itu ya. Krusial, itu penting banget gitu. Jadi gitu dengerin teman-teman ya. Kalian kalau beli rumah harus teliti, jangan cuma punya duit doang. Jangan asal murah. Nah benar gitu. kata Mas Yoyo, jangan asal murah. Jangan asal murah. Kadang-kadang orang tergiur dengan harga murah, tetapi dia lupa dengan legalitasnya, ya kan? Kan sekarang banyak ya kasus-kasus penduplikatan sertifikat ataupun hal lainnya. Mereka biasanya kalau kayak gitu yang kasus-kasus seperti itu mereka menawarkan dengan harga murah, tetapi ternyata ada hal lain yang berkaitan dengan legalitasnya bermasalah. Nah itu penting. Jadi jangan tergiur dengan harga murah, tetapi cek dulu berkas legalitasnya. Itu juga kayaknya harus kita bikin konten buat edukasi itu nggak sih Mas? Betul. Next Itu kita bakal bikin konten dulu ya. Perlu ya, karena memang banyak juga kan klien-klien kita yang kadang-kadang masih baru pertama kali beli rumah, itu mereka nggak paham mengenai hal itu. Nah, itu biasanya kan namanya marketing itu selain sebagai pemasar, mereka juga menjadi konsultan buat klien-kliennya gitu. Tapi anak muda biasanya kayak gitu ya. Orang tuh juga ada nggak sih kayak yang udah seumuran saya gitu kan masih awam lah ya. Kayak gitu-gitu pasti masih banyak pengen tahu nanya gitu. Betul. Yang biasanya itu yang anak muda nggak sih yang kayak gitu yang banyak nanya? Anak muda otomatis karena kan mereka bisa dibilang mereka investasi di properti pasti mereka baru ya gitu kan. Nah, ketika mereka memutuskan untuk investasi di properti pasti itu kan merupakan hal baru buat mereka. Iya. Nah, itu penting mereka harus ngecek semuanya legalitasnya gitu kan. Kemudian kelengkapan berkas yang lainnya itu penting gitu. Jadi mau muda mau tua sebagai pembeli harus cross-check betul-betul untuk legalitasnya gitu. Guys, dengar kata Mas Yoyo, teliti sama sertifikat itu guys. Kalian jangan mau kalau udah nggak benar tuh sertifikatnya apa, abal-abal ditulis rumahnya di Sentul, taunya alamatnya di Bojongkoneng. Nah, itu betul. Bener kan Mas ya? Betul. Nah, gitu guys. Nah, lanjut Mas ya. Ntar abis ini kita bakal ngopi kok, tenang aja. Kita minta aja di belakang. Betul. Ini agak aus ya guys. Agak aus, nggak ada air ya? Nggak ada air ya? Airnya nggak ada. Oh musim hujan ya sekarang ya? Padahal musim hujan. Iya kan, nggak ada air. Kemarau. Ini kemarau. Canda guys, canda. Terus lanjut lagi nih Mas. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih Mas. Dari gua sebagai pribadi. Nah, buat kita nih kalau mau KPR ya, cara ngitung cicilan KPR-nya itu gimana sih? Dan pengaruhnya buat keuangan bulanan kita itu gimana gitu Mas? Cara ngitung KPR-nya? Cara menghitung KPR tadi sempat saya bahas sekilas. Kita menentukan KPR yang mau kita ambil itu yang pertama adalah dari harga rumah. Harga rumah yang akan kita ambil itu sesuai dengan penghasilan kita enggak. Kemudian plafon kredit yang akan kita ambil juga itu harus kita sesuaikan dengan penghasilan kita. Kemudian tenor waktu KPR yang akan kita ambil kan tadi saya bilang ada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai bahkan 25 tahun pun ada. Nah itu semuanya kembali ujung-ujungnya adalah yang menjadi patokan utamanya adalah penghasilan kita. Gitu. Mungkin kalau kayak karyawan kan saya bilang tadi, minimal gaji itu dia harus 3 kali dari nilai angsuran. Ketika nilai gaji masuk dari 3 kali angsuran itu menjadi poin penting buat pihak bank untuk bisa meloloskan atau tidaknya dari proses pengajuan kredit yang diajukan. Jadi sebetulnya buat karyawan itu penting dia harus punya perhitungan tersendiri ketika dia memutuskan untuk KPR. Dia paling nggak dia sendiri bisa menghitung, gaji gue ternyata nggak masuk nih kalau dari 3 kali nilai angsuran. Misalkan angsuran 3 juta nih per bulan. Berarti gaji penghasilan bersih ya, itu sudah dipotong kita angsuran lain atau biaya rumah tangga yang lain-lainnya itu harus 3 kali dari nilai angsuran. Contoh 3 juta angsuran, berarti gaji penghasilan bersih kita adalah
9 juta 9 kurang juta, lebih. iya. Itu udah dipotong biaya rumah tangga ataupun kita punya angsuran lain itu sudah bersih hitungan bersih 9 itu. juta itu. Nah, kalau 9 juta oke, berarti masuk. Itu yang maksudnya 9 juta itu yang Mas Yoyo bilang plafon tadi itu ya? Itu Saya belum paham banget. 9 juta itu gaji kita. Nah, gaji kita, plafon kredit itu kan nanti dihitung nih. Ketika misalkan contoh nih, kita ngambil plafon kredit 100 juta. Kemudian kita ngambil jangka waktunya 5 tahun dengan angsuran 3 juta. Nah, berarti gaji kita harus 3 kalinya dari nilai angsuran tersebut, 3 juta. Akhirnya 3 kalinya berarti kan 9 juta. Oh, iya. Nah, itu menjadi patokan kita untuk memutuskan mengambil jangka waktu 5 tahun. Seandainya kita mau ngambil 10 tahun, otomatis kan secara nilai angsuran juga pasti lebih rendah kan, 2 juta. Itu juga bisa. Oh, bisa gitu. Tetapi pilihan kita adalah tinggal kita mau ngambil jangka waktu lebih lama atau lebih sedikit, tetapi angsuran kita masuk gitu. Tapi biasanya sih itu pilihan ya buat yang kita mengambil jangka waktu pendek ataupun jangka panjang. Toh dari pihak bank biasanya memberikan fasilitas nanti ada pelunasan sebagian ataupun pelunasan dipercepat. Itu biasanya bank akan menawarkan hal seperti itu. Jadi kita misalkan ambil 10 tahun, di tengah-tengah perjalanan kita mau pelunasan sebagian itu bisa dilakukan. Oh, bisa ataupun gitu, pelunasan percepatan bisa dilakukan. Jadi misalnya saya ngeredit KPR nih. Ya. Kredit KPR ngambil yang 10 tahun. 10 tahun. Nah, di tengah-tengah saya udah 5 tahun, saya alhamdulillahnya dapat Ada rezeki rezeki, lebih. ya. Nah, itu langsung dilunasin semua sisanya bisa itu, Mas? Bisa. Jadi itu nanti akan menghemat dari kita, jadi angsuran kita dendanya nggak berjalan, ya kan? Artinya tetap jauh lebih hemat ketika kita mau melakukan pelunasan percepatan ataupun pelunasan sebagian. Keren. Jadi sebenarnya banyak fasilitas yang diberikan bank ketika kita memutuskan untuk pembelian KPR, itu ada penawaran-penawaran menarik biasanya. Dari suku bunga pun itu juga berpengaruh ya. Tapi suku bunga itu biasanya ada yang flat, fluktuatif, dan ada juga yang memang betul-betul flat, itu tergantung dari masing-masing banknya. Oh, itu kebijakan banknya itu ya? Kebijakan bank, itu kembali kebijakan bank, gitu. Oke, gitu guys. Jadi gitu guys. Banyak banget yang baru. Sebetulnya banyak yang mungkin kalau di session seperti ini mungkin nggak cukup ya untuk menjelaskan, tetapi paling tidak ada gambaran secara umum bagaimana sih cara kita mengambil, kalau kita pengen ngambil rumah dengan cara KPR ya kurang lebih sekilas tadi seperti itu gitu. Tetapi mungkin lebih detailnya bisa kita konsultasi secara face to face atau sharing secara personal begitu. Gitu. Jadi gitu guys, gila banyak banget insight yang baru gua dapat guys, gila. Mas Yoyo ini otaknya udah banyak banget ilmunya. Mungkin segitu aja yang gua tanyain, padahal masih banyak banget Mas pertanyaannya. Sebanyak ya. Buat next konten kali Tapi ya. ngomong-ngomong udah beli rumah belum? Udah lagi nabung belum? Lagi nabung sih guys. Lagi nabung ya? Masih on progress Mas lagi. Kalau bisa, mumpung masih udah nikah belum? Belum. Nah, mumpung masih bujangan ya kan, ngumpulin duit buat beli rumah itu luar biasa. Dengan sendiri nanti jodoh itu akan datang, gitu kan? Rumah dulu baru kawin kan? Rumah dulu baru kawin. Nikah, sorry guys, nikah. Kok kawin sih? Iya dong. Iyalah. Jadi itu pemuda idaman nanti jatuhnya. Kalau dangdut gitu kan. Referensinya dangdut Mas Yoyo guys. Ini kayak ini masih muda guys sebenarnya guys ya. Masih seumuran sama gua. Contoh bukannya saya beli rumah ketika saya belum nikah. Oh iya Mas. Ya, betul. Tahun berapa sih? 2008 lah. 2008. Saya beli rumahnya ya. Beli rumahnya. Saya KPR juga iya. Ini tinggal setahun lagi selesai. Alhamdulillah. Berarti ambil yang berapa tahun Mas? 15. Oh, 15 tahun tuh guys. Mas Yoyo ngambil di umur berapa? Sekarang sekarang enggak ngambil KPR-nya. Oh, ngambil KPR-nya di 25 kali. 25 tuh. Di 25 Mas Yoyo udah berani ngambil KPR guys. Kalian jangan ragu. Pokoknya kalian kalau masih ada pertanyaan atau mau nyari rumah, hubungin aja Mas Yoyo nih. Mas Yoyo ada Instagramnya Mas? Ada. Coba Mas jelasin Instagramnya. Siapa tahu ada yang mau nanya kan? Yoyo Deals Property. Tuh, kalian bisa tanya-tanya. Sampai kalian berbusa mulut, sampai jari kalian keriting, kalian nanya aja di Instagramnya Mas Yoyo. Nanti bakal dibantu kok. Mas Yoyo baik banget. Dia open sama DM ya. Amin. Di DM langsung buka, dia langsung dibalas. Nah, gitu aja kali Mas ya. Siap. Jadi banyak banget yang udah nanti next konten ya, episode 2 ya. Oke. Nah, jadi gitu aja dari gua. Buat kalian yang kira-kira suka sama konten kayak gini, kalian support terus konten Deals Property. Kalian like, komen, dan subscribe di Deals Property ini. Dan juga kalian kalau menurut kalian
konten ini bermanfaat, kalian bisa share ke tetangga, ke ibu kalian, ke saudara kalian, ke Pak RT RW, siapapun yang menurut kalian butuh informasi ini Mas ya. Betul. Karena kalau kata orang sekarang mah ini kontennya daging semua gitu. Pokoknya sebenarnya konten bagus karena seputar properti orang pasti butuh rumah, iya kan? Iya. Ya dong. Rumah itu krusial banget, apa kayak itu menjadi kebutuhan, bisa bilang sekarang premier gitu. Ya. Kebutuhan penting itu. Daripada kita ngontrak, iya kan? Kontrak, sampai kapan kontrak? Iya, mendingan KP. Hunian ya. Iya, Nah, yaudah. Itu aja ya, teman-teman. Nanti kita next konten episode 2 ya Mas ya. Betul. Siap Mas? Siap Jadi kapanpun. kita sama Mas Yoyo udah ada kontrak di 500 episode guys. Kita bakal ngobrol sampai berbusa guys ya. Jadi gitu aja dari gua Dimas pamit undur diri, dari Mas Yoyo juga pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Deal sekarang.